Hai semuanya, balik lagi sama aku Zahra di video analisis statistik penelitian korelasional part 2. Oke, karena kita tadi tuh udah melihat nih gimana cara ngitungnya, terus korelasi Pearson tuh dipakainya buat apa aja. Nah, sekarang kita bakal ngebahas apa aja hal yang harus diperhatiin pas lagi pakai korelasi nih. Nah, ini ada yang pertama, kita harus melihat kalau misalkan ini tuh tidak menjelaskan hubungan sebab akibat, yang kedua itu tentang restricted range, yang ketiga itu tentang outliers, yang keempat itu tentang kekuatan hubungannya. Pertama kita bahas dulu tentang yang kausalitas ini. Sekali lagi, di sini tuh aku pengen nge-disclaimer lagi kalau misalkan sebenarnya penelitian korelasional itu tidak menjelaskan hubungan sebab akibat, dan itu cuma pengen melihat dan menetapkan hubungannya gitu. Jadi misalkan ini tuh positif atau negatif. Nah, next itu yang kedua ada restricted range. Jadi kita tuh harus hati-hati gitu kalau kita mengambil jangkauan dari datanya. Misalkan kita lagi meneliti tentang hubungan antara intelijensi yang diukur pakai IQ sama kreativitas gitu. Kalau misalkan kita tuh pakai kayak range-nya itu 110 sampai 130, itu kan bisa ada di sini ya. Kira-kira kalau di contoh ini. Nah, ternyata hasilnya itu tidak menunjukkan adanya hubungan. Nah, tapi ketika misalkan kita ambil contoh IQ-nya itu misalkan dari di bawah 100 gitu lah ya. Misalkan dari sini 50 sampai 130. Ternyata kalau misalkan range-nya sebesar itu menunjukkan adanya hubungan antara intelijensi sama kreativitas. Jadi kita harus hati-hati nih dalam mengambil jangkauannya gitu. Nah, yang ketiga itu adalah tentang outliers. Di sini kita bisa lihat kalau sebenarnya nilai yang ekstrim itu tuh berpengaruh sama nilai korelasinya. Di sini yang A ini adalah original datanya, maksudnya di sini masih belum ditambahin apa-apa nih. Terus ternyata datanya menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara kedua variabelnya, tapi ketika ditambahkan oleh skor yang lumayan ekstrim, di sini kan skor-skornya itu kayak kurang dari 7 lah ya, paling gede 6. Tiba-tiba ditambahin ada skor 14 dan 12, itu memengaruhi kekuatan hubungannya. Yang tadinya itu di sini very weak, di sini ternyata pas udah ditambahin outliers itu jadi strong gitu correlationnya. Jadi kita harus hati-hati sama adanya nilai ekstrim ini. Nah, selanjutnya kita juga harus hati-hati dalam melihat adanya kekuatan hubungan. Ini sebenarnya kemarin udah aku jelasin tentang coefficient of determination. Jadi, meskipun di sini itu R-nya tuh kayak kelihatannya gede gitu, 0,60. Tapi ketika dilihat coefficient of determination-nya di kuadrat, itu tuh ternyata cuma 0,36. Dan di sini pas ditaruh di scatter plot-nya juga kelihatan kalau ini tuh sebenarnya weak gitu. Karena kalau misalkan 0,36 ini ditaruh jadi persen, berarti cuma ada 36% pure hubungan dari kedua variabel itu, yang mana itu kan sebenarnya sedikit ya. Nah, kalau misalkan yang satu ini, kita bisa lihat ini tuh lurus banget, dan ketika di kuadrat, itu hasilnya tuh 1. Kalau misalkan dijadiin persen, itu artinya 100%. Makanya itu benar-benar, baru kita bisa nentuin kalau korelasinya itu benar-benar strong. Nah, karena tadi kita udah bahas tentang apa-apa aja hal yang harus diperhatiin ketika kita tuh menginterpretasi penelitian korelasional, next kita bakal bahas tentang analisis yang kedua, yaitu analisis korelasi Spearman. Nah, sebenarnya Spearman ini juga sama mengukur kekuatan dan arah hubungannya, cuma dia itu sebenarnya sebagai alternatif dari Pearson gitu, karena skala pengukurannya ini ordinal, yang mana kadang skala pengukuran ordinal ini agak rancu ya buat ngukurnya. Nanti kita lihat kenapa itu tuh bisa rancu gitu. Nah, untuk si Spearman ini, skala pengukurannya ordinal, kita bisa pakai Spearman ini ketika scatter plotnya atau grafiknya itu bentuknya monotonik alias nonlinear, yang kayak yang ada di gambar di sini. Nah, untuk rumusnya sendiri sebenarnya sama kayak rumus Pearson, karena sebenarnya nanti kita bakal masukin hasil Spearman ini ke Pearson gitu. Nanti kita lihat ya. Cuma di sini ini simbolnya itu R-nya itu ditambah sama S gitu, karena menunjukkan itu tuh Spearman. Oke, ini karena kita udah ngebahas tentang ciri-ciri Spearman dan overview Spearman itu kayak gimana, kita bakal lanjut
bahas gimana cara kita memproses data-data yang harus pakai analisis Spearman ini. Sebelumnya maaf ya kalau misalkan ada suara-suara di belakang aku. Nah, ini aku udah kayak naruh suatu data gitu. Ada data 3, 4, 10, 11, 12, ini 12, 10, 11, 9, 2. Nah, kita next dulu. Nah, jadi sebenarnya karena datanya ini bentuknya tuh ordinal, yang harus kita lakukan itu adalah mengubah data-data yang di sini menjadi suatu ranking gitu. Nah, jadi skor yang paling kecil kita kodein jadi nomor 1 dan ntar berurut sampai yang paling besar. Karena di sini ada 5 data, jadi untuk yang ranking yang skor X itu yang 3-nya ini berarti 1, terus 4-nya itu 2, 10-nya itu 3, 11-nya 4, dan 12-nya 5. Untuk yang Y, karena di sini yang paling kecilnya itu 2, berarti skor 2 ini dikategorisikan sebagai ranking 1, terus juga 9 itu 2, dan karena di sini yang besarnya itu 10 baru 11 baru 12, makanya 10-nya 3, 11-nya 4, dan 12-nya 5. Nah, di sini kita bisa lihat nih kenapa kita tuh harus meranking gitu, karena sesuai di sini kalau misalnya di original datanya kita masih pakai data yang di sini, datanya itu akan menunjukkan grafik yang monotonik, dan sedangkan kalau udah di ranking itu grafiknya cenderung linear. Nah, aku mau kasih tahu apa paling umum itu sebelumnya pakai Pearson karena dia tuh grafiknya linear. Kalau grafiknya linear kita tuh bakal lebih mudah untuk ngukurnya, untuk ngitungnya. Sedangkan kalau monotonik itu agak susah, makanya kita harus mengubah data yang original ini, yang monotonik ini diubah jadi ranking biar dia tuh cenderung linear gitu. Nah, ini kita masuk ke soalnya ya, biar lebih gampang mahaminnya. Jadi pertanyaannya tuh sebenarnya hampir sama kayak yang tadi, apakah korelasinya itu signifikan atau enggak. Terus kita bakal pakai one-tailed test with alfanya di sini itu bedanya 0,01 dengan asumsi korelasinya itu negatif. Nah, berarti kan kita nulis dulu ya, sebenarnya kita nulis dulu hipotesisnya, karena ini tuh negatif berarti kalau misalkan nantinya H0-nya ditolak gitu, berarti rho-nya itu kurang dari 0, dan H0-nya itu rho lebih dari sama dengan 0. Nah, di sini nih, kita beberin dulu nih, isi tabelnya tuh gimana. Karena aku tadi bilang Spearman itu harus di-convert dulu ke ranking ya, versi ranking data-datanya, makanya kita pakainya data yang udah di ranking aja. Nah, di sini kan kita harus nyari SSX sama SSY-nya. Nah, kalau misalkan kalian ngeh di awal tadi, SSX itu rumusnya ada rumus satu lagi, rumus yang kedua. Itu rumusnya yang sigma X kuadrat dikurang dalam kurung sigma X tutup kurung kuadrat per N. Nah, berarti kita cari dulu nih sigma X kuadratnya sama sigma X-nya itu berapa. Untuk nyari sigma X kuadrat, berarti kita harus menguadratkan X-nya dulu. Ini 1 dikuadratin 1, 2 dikuadratin 4, dan seterusnya. Nah, di sini kita ketemu nih, udah di total ternyata sigma X kuadrat itu 55, dan X-nya ketika di total juga, di sum ya itu totalnya itu adalah 15. Nah, berarti kita tinggal masukin aja ke rumusnya. Jadi sama dengan 55 dikurang 15 kuadrat per 5 sama dengan 10. 5 ini dari N-nya ya, karena kan ada 5 data. Nah, terus untuk SSY-nya, karena hasil totalan dari Y sama totalan dari Y kuadrat ini sama kayak yang di sum of square X, makanya sum of square Y ini juga 10 gitu. Nah, kalau gitu kita sekarang cari SP-nya. SP-nya ini kayak yang Pearson tadi, kita tinggal kaliin aja X sama Y-nya. Kalau di sini bedanya ini yang rankingnya. 1 kali 5, 5. 2 kali 3, 6. Dan seterusnya. Di sini ketemu nih, sigma X, Y, total dari X kali Y-nya itu adalah 36. Jadi kita tinggal masukin aja deh, 36 dikurang sigma X tadi 15, sigma Y tadi 15, per 5. 36 dikurang 225 dibagi 5, pokoknya itu hasilnya minus 9. Nah, nanti di sini udah dapat SP-nya, kita tinggal masukin ke rumus Spearman-nya. Spearman-nya sama dengan sum of product-nya min 9 per akar SSX-nya 10, SSY-nya 10, jadi min 9 per akar 100 ya, akar 100 itu 10, jadi hasilnya itu adalah minus 0,9.
Oke, karena kita tadi udah menghitung berapa R Spearman yang statistikalnya itu minus 0,9, sekarang kita tuh harus nyari R Spearman yang kritikalnya karena kita tuh mau menguji hipotesisnya kan. Aku mau ngasih tahu dulu kalau misalkan perbedaan di Pearson itu, kalau di Pearson dia tuh nguji nyari di tabelnya itu kan pakai degree of freedom ya, pakai DF. Kalau di Spearman itu enggak, dia pakai N aja. Nah, di sini N-nya 5 kan. Terus alfanya 0,01 dan 1/3. Jadi kita cari di sini yang sejajar sama 5. Nah, 1 nih ketemu. Nah, karena tadi R statistiknya itu minus dan di sini 1/3, berarti R criticalnya juga kita kasih minus gitu. Di sini minusnya sekali lagi buat ini ya, buat cari tahu dia tuh hubungannya negatif atau positif gitu. Nah, di sini pas kita gambar ternyata ternyata R statistiknya itu lebih kecil daripada R kritikалnya. Kenapa aku bilang lebih kecil? Karena sekali lagi minusnya itu tidak berpengaruh ya, teman-teman. Jadi hasilnya ternyata R statistiknya ini masih berada di daerah yang normal gitu dekat rata-rata. Jadi sebenarnya di sini kita bisa nyimpulin kalau H0-nya tuh diterima, tapi karena kita harus nulis secara ilmiah, jadi kita nulisnya itu adalah H0 gagal ditolak. Jadi kita next ke penulisan hasilnya. Sebenarnya penulisan hasilnya ini nggak jauh beda sama yang Pearson. Jadi kita nulisnya tidak terdapat hubungan yang negatif secara signifikan antara misalkan variabel X-nya itu usia dan variabel Y-nya itu BMI, Body Mass Index, atau IMT, indeks massa tubuh anak. Terus koma R-nya itu 0,90, koma dengan N-nya sama dengan 5, koma P-nya lebih dari 0,01 karena hasilnya tidak signifikan. Terus dia tadi itu 1/3 juga, dan coefficient of determination-nya kita tulis R kuadrat sama dengan 0,81, alias di sini kita bisa tahu gitu kalau misalkan korelasi ini kuat dan terdapat 81% hubungan yang pure dihasilkan dari hubungan variabel IMT sama variabel usia. Oke, tadi kita udah ngebahas, jadi kita ngitung sampai kita nulis hasilnya, tapi gimana ceritanya kalau misalkan ada tight score? Jadi kayak ada beberapa skor yang sama, kayak misalkan datanya di sini nih. Ternyata ada 3, 3, 6, 6, 6. Nah, kalau kayak gini kan, bayangin ya, skornya sama, tapi rankingnya tuh beda gitu. Nah, itu gimana sih cara kita mengatasinya? Nah, caranya itu adalah dengan kita mencari rata-rata dari skor yang sama tersebut. Jadi, untuk menentukan final rank-nya, caranya itu adalah kita harus nyari rata-ratanya. Sini kan ada rank posisinya kan 1 sama 2. Berarti kita harus nyari nih rata-rata dari 1 dan 2 itu berapa? 1,5. Nah, makanya 3 di sini sama 3 di sini itu rankingnya harus sama, 1,5, 1,5, karena skornya juga sama gitu. Terus di sini gitu kan ada 6-nya ada 3. Terus abis itu gak mungkin dong di sini rankingnya 4, 5, 6 pada skornya sama, makanya kita harus nyari rata-rata dari rank position yang sebelumnya. Jadi 4, 5, 6-nya di rata-rata dan hasilnya itu adalah 5. Makanya ketiga skor dari 6 ini tuh harus ditulisnya tuh rankingnya 5, 5, dan 5. Terus pokoknya nanti ngitungnya sama aja sih kayak yang sebelum-sebelumnya, tinggal disesuaikan aja. Nah, terus aku punya trivia lagi nih yang terakhir tentang Spearman. Nah, jadi ada special formula buat Spearman. Tadi kan kita tahu cara ngitung sum of square variabelnya sama R-nya itu kan mirip sama Pearson. Nah, tapi ternyata kita bisa nih cari pakai rumus ini. Kalau sum of square-nya itu N dalam kurung N kuadrat dikurang 1 tutup kurung dibagi 12. Kalau buat R Spearman-nya sendiri itu sama dengan 1 dikurang 6 dikali sigma D kuadrat per N dikali N kuadrat dikurang 1. D-nya di sini itu maksudnya diferensial selisih. Makanya di sini di tabel soal-soal sebelumnya itu di sini D-nya itu 1 kurang 5, 4, 2 kurang 3 itu 1, 3 kurang 4 nih 1. Ini seperti biasa, kalau selisih itu kan nguranginya berarti yang variabel Y-nya dikurang variabel X. Makanya di sini 4 dikurang 2 kok minus 2, karena kan 2 dikurang 4 minus 2 ya, gitu. Jadi yang G dikurang yang X. Nah, terus tadi kita nyari D kuadrat ya, terus ini tinggal di kuadrat aja, terus disam. Nanti hasilnya tuh bakal sama kayak penghitungan yang
sebelumnya tadi tuh. Jadi mau pakai yang ini sama yang sebelum-sebelumnya juga sama aja, tapi ada tapinya. Special formula ini cuma bisa dipakai kalau nggak ada tight score. Jadi kalau nggak ada skor yang sama yang bikin si final rank-nya tuh jadi di kayak tabel yang sebelumnya gitu loh. Di sini kan nggak ada ranking yang cenderung sama ya, jadi bisa pakai special formula. Nah, jadi kita sudah sampai pada akhir dari materi ini ya, akhirnya. Jadi ini aku cuma mau recap aja nih dari yang udah kita bahas hari ini, Pearson sama Spearman. Kalau Pearson itu adalah jenis yang paling umum digunakan karena dia tuh paling gampang dihitungnya karena dia linear. Skala pengukurannya itu pakai interval atau rasio, dan tadi aku bilang grafiknya itu linear. Terus pas nyari di tabelnya, buat nyari R criticalnya itu dia pakai degree of freedom. Nah, kalau yang Spearman, skala pengukurannya itu ordinal, terus dia pakai grafik nonlinear atau monotonik, dan datanya itu harus diproses dulu, harus diatur dulu secara ranking. Terus pas nyari di tabel, itu nggak pakai degree of freedom, tapi pakai N. Dan rumusnya ini hampir sama kayak Pearson, tapi bedanya dia harus ada simbol S-nya untuk menandakan dia tuh Spearman. Ya, jadi kita sudah terakhir nih, udah selesai. Makasih udah dengerin aku dan udah tetap fokus dari tadi sama materinya. Selamat dan semangat belajarnya. Mohon maaf kalau misalkan backsound aku agak berisik dan akunya salah-salah dalam ngejelasin. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan, kalian bisa langsung chat aja ke narah hubung yang ada di description box. Oke, terima kasih semuanya.